Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, al Yahudi wan Nasara, yakni kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Sampai-sampai disebutnya oleh Allah ahli kitab. Artinya mereka orang-orang yang berilmu. Hanya sayang tidak beramal itu. Berilmu tapi orang hanya berilmu saja, tidak beramal, ya celaka nanti di akhiratnya. Ini seperti nasibnya kaum Yahudi Nasrani. Mereka berilmu. Sampai-sampai Allah katakan ahlal kitab, ahli kitab. Ya, ahlinya ini. Artinya mereka mendalami ilmu. Tahu ilmu, tahu halal haram, tahu. Tapi mereka tidak mengamalkan. Itulah bahaya. Orang punya ilmu tapi tidak mau tetap ya menjadi orang yang buta hatinya kalau belum mengamalkan ilmunya. Maka ilmu itu harus diamalkan ya, minimal untuk pribadi, maksimalnya untuk orang lain juga, untuk kita dan untuk orang lain punya ilmu itu. Allah ingatkan, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, kaum Yahudi Nasrani, qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Qad ja'akum, sungguh, qad ja'akum, benar-benar telah datang kepada kalian, siapa rasuluna, utusan kami, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yubayyinu, yang mana tugas utusan kami ini, yubayinu, menjelaskan itu Rasul, lakum, bagi kalian, katsiran, akan yang banyak, mimma kuntum tukhfun, dari apa-apa yang kalian sembunyikan, minal kitab, dari kitab. Jadi kaum Yahudi Nasrani ini kerjaannya menyembunyikan, tidak menjelaskan apa yang ada di dalam kitab. Yang sesuai dengan keinginan mereka, mereka jelaskan. Tidak sesuai, mereka nikah, ya. Itulah kelakuan orang Yahudi Nasrani. Terangkeun we rek ngeunah rek teu ngeunah ge. Jelaskeun hukum mah. Ya, rek ngeunah rek teu ngeunah. Rek ditampi rek teu ditampi. Jelaskan hukum aturan Allah, jelaskan. Jangan disembunyikan. Yang harus oleh Allah dijelaskan maka harus dijelaskan, enggak boleh disembunyikan. Nah, ini kaum Yahudi Nasrani, mereka menyembunyikan ayat-ayat Allah, seperti ayat ada hukuman perintah dirojam, yaitu rajam untuk orang yang pernah menikah lalu melakukan perzinahan, itu hukumannya rajam. Nah, ini tidak dijelaskan, tidak disampaikan oleh kaum Yahudi Nasrani. Padahal dijelaskan di dalam kitab Taurat dan Injil. Wa sifatihi, dan sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat baginda Nabi itu sudah dijelaskan di dalam kitab Taurat dan Injil, oleh mereka disembunyikan. Kenapa? Karena kedengkian, hasud terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penyakit hati ini ya. Ini penyakit hati ini merusak. Akhirnya mereka tidak mau menjelaskan karena adanya kedengkian, hasud di dalam hatinya. Wa yafu an katsirin, dan memaafkan itu Rasul, an katsirin, dari yang banyak, min dzalika, dari itu. Fala yubayyinuhu idza lam yakun fi maslahatun illa iftidhahakum, maka tidak menjelaskan itu Rasul kepada itu dzalik apabila tidak ada pada itu penjelasan kemaslahatan kecuali menjadinya malunya kalian. Jadi apa yang dijelaskan di dalam kitab ya jelaskan, jangan disembunyikan, meskipun untuk diri kita sendiri. Berat ke orang, wayahna jelaskan. Tong make disumput-sumput, ya. Jangan sampai disembunyikan. Jelaskan sejelas-jelasnya. Masalah orang tersebut nerima tidak terima terserah. No penting orang geus ngajelaskeun. Aturan Allah harus tahu semua. Aturan Allah semua muslimin harus tahu. Sudah tahu lalu diamalkan. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Benar-benar telah datang kepada kalian minallahi, dari Allah, nurun, cahaya. Penerang hati, ya, cahaya
Maksud cahaya di sini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa li'annahu aslu kulli nurin hissiyyin wa ma'nawiyyin. Jadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah modal segala cahaya. Ini semua cahaya, ini sumbernya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik cahaya yang zahir maupun cahaya yang batin. Cahaya hati. Nah, cahaya hati itu sumbernya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang kalau cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubungan kuat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan terang hatinya. Hatinya akan terang. Cang hatena, di mana cang hatena pasti bener kalakuanana. Tah nu teu balaner kalakuan teh poek hatena. Kunaon sia teh bener kalakuan ada poek hatena. Kunaon poek hatena? Dosa, ya, teu ngagugu karena perintah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dosa itu kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, fadzunub kulluha turisu qasawatal qalbi. Maka bahwa dosa, seluruhnya dosa menimbulkan akan kerasnya hati. Tuas hati, tuas hati. Leuwih tuas tibatan batu. Ya. Hati mah leuwih tuas tibatan batu. Tuas hati. Dinasehatan hari-hari we. Ya, teling wae. Teu sadar wae. Menimbulkan qasawatal qalbi. Itu akibat dosa yang belum ditaubat. Jadi sekali dosa poek, dua kali tambah poek dulu komo lamun minum. Terus pengaruh daripada dosa itu yang pertama turisu qasawatal qalbi. Apa saja? Baik dosa besar, dosa kecil, kalau tidak segera ditaubati akan menimbulkan kerasnya hati. Ya. Apalagi dosa besar, apalagi dosa hati. Semuanya dosa menimbulkan kerasnya hati. Orang kalau keras hatinya, nasihat hanya sampai telinga, nggak sampai hati. Tidak tembus ke dalam hati. Keberkahan ilmunya, keberkahan nasihatnya, itu tidak masuk ke dalam hati. Kalau orang keras hatinya. Sebaliknya kalau orang lembut hatinya, itu nasihat akan masuk ke dalam hati. Setelah mendengar nasihat, dia sadar dan dia berubah. Menjadi orang baik, bertambah saleh. Kenapa? Berkah nasihatnya masuk ke dalam hati. Jadi kalau orang ya selalu maksiat dan tidak mau bertobat, sulit untuk masuknya keberkahan ilmu ke dalam hati. Geus ngaji teh anger teu barobah. Kalakuan teh model kitu. Ya, teu barobah, tidak ada perubahan. Kenapa? Karena ilmunya belum sampai ke dalam hati. Penyebabnya apa? Keras hatinya. Penyebab keras hati apa? Dosa. Dosa yang ia lihat. Ya, dosa yang ia dengar. Dosa yang ia ucapkan. Dosa yang ia kerjakan. Belum dosa hati. Nah, itu dosa. Semuanya kembali kepada dosa. Jadi dosa itu menjadikan sial. Matak sial dosa. Lain matak untung, matak sial, matak cilaka, matak sangsara, matak rugi. Na'udzubillah min dzalik. Itu akibat daripada wa tamna'u min qiyamil lail. Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, dosa itu bisa mencegah, menjadi penghalang dari ibadah pada saat waktu malam. Hese rek ibadah di penting teh. Nyaring nama nyaring ngan teu dieusian ku ibadah. Ya. Dia itu malamnya enggak tidur tapi tidak diisi dengan ibadah. Berat untuk qiyamul lail itu. Pengaruh dosa. Jadi dosa itu sangat pengaruh ya. Mengsialkan kita. Kita jadi malas ibadah, jadi berat ibadah. Berat amal soleh. Pengaruh daripada perbuatan dosa. Bila aku tara nyaring, bapak-bapak, masuk nyaring tara. Oh insya Allah, kamu gak sekarolot mah. Masuk sayang kacai kan. Itu. Kan anu nyaring dipakai ibadah masa kadi kan. Coba satu RT yang malamnya ibadah, dipakai ibadah berapa orang? Hese. Dipakai itu bener mah. Oh, ya. Nyo HP, nonton TV atau apa balatak. Dipakai baca Quran sama orang. Nyaringna dipakai baca Quran. Hese.
Saer teh sok kontrol sabar urang. Ya, nyaring jam 3 peuting dipake maca Quran, saer teh sabar urang. Hese, tah eta teh akibat dosa tah teh. Laloba dosa urangna jadi bareurat dipake ibadah teh. Tapi lamun dipake nonton TV mah hararampang dah soja teh. Ya, komo nyawa HP mah oh hararampang. Teu karasa 2 jam ge nyawa HP mah. Eta teh pangaruh tina dosa. Wa akhassuha bitathir tanawul haram. Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, wa akhassuha, dan yang paling khusus dari itu dosa. Bitathir dengan mempengaruhi kerasnya hati, tanawulul haram, memakan barang yang haram. Ya. Itu dia memakan barang yang baik zatnya atau sifatnya. Dia makan tuh barang yang haram. Ya, dengan cara yang haram, menang nipu, menang ngawadu, menang ngurangan timbangan, menang ngarentenkeun. Ditaruang, wah geus ieu teu as hate teh. Ya, hese narima nasihat, hese diomean. Hirupna pe kumaha dewek we. Nauzubillah min dzalik. Jadi sangat mempengaruhi kepada kerasnya hati adalah makanan yang haram. Ya, makanan yang haram itu sangat mempengaruhi kerasnya hati. Bandel ini santri. Kenapa? Karena makanannya nggak beres. Yang masuk ke dalam perut yang haram. Ya, da kadeknya mau orang sok ngaji, wayahna. Ya, kudu apik dina tuangan. Usahakan yang halal. Ya. Caranya yang halal, barang yang dimakannya yang halal. Jadi yang paling sangat mempengaruhi kepada kerasnya hati, tanawulul haram, memakan makanan yang haram, minuman yang haram yang masuk ke dalam perutnya, itu sangat kuat mempengaruhi kepada kerasnya hati.